Sekretaris DPP Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus membongkar beberapa inisial nama yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang belakangan ini ramai menjadi sorotan. Selain menyebut inisial nama secara vulgar, Iskandar Sitorus juga menyemarakan publik untuk memberi dukungan kepada Kejaksaan Agung agar semakin mengerucut dalam memburu oknum-oknum yang melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian besar pada negara. Maka inilah 5 inisial nama yang diduga kuat terkonsolidasi kasus TPPU versi Cumi Top 5. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 tampaknya semakin mengerucut. Ya, setelah sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Muiz dan Helena Lim sebagai tersangka, kini beberapa inisial lainnya yang diduga ikut terlibat pun mulai terendus. Ia bukan hanya artis atau public figure. Iskandar Sitorus juga menyebut kemungkinan adanya sosok pendakwah yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun saat disinggung lebih dalam, Iskandar Sitorus memilih untuk tak berkomentar dan menyerahkan hal tersebut kepada pihak penyidik. Lantas, inisial nama sosok siapa sajakah yang diduga ikut terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut? Kalau yang terkonsolidasi dengan uang triliunan ini ya, bisa jadi ada inisial C, ya. Lalu ada S atau SD dan D. Jadi orang-orang ini meriah megah seperti orang benar dan menjadi seperti orang baik, padahal menggunakan uang-uang hitam. Tuh, cewek. Semoga itu bisa dibuktikan oleh para hukum. Kami bangga terhadap netizen plus 62 yang berhasil membongkar. Dan kami yakin ke depan hari pelaku kejahatan ini makin dibongkar melalui konsolidasi antara netizen. Kami belajar dari kasus Rafael Alun Trisambodo. Publik membongkar siapa dia. Bisa jadi yang disebut public figure atau pesohor atau seperti tadi pendakwa dan lain-lain, kita kan belum tahu. Biarkan kejaksaan memeriksa, kita dukung mereka. Kita berharap kejaksaan mudah menguji mereka. Dan kami prediksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai institusi negara milik kita akan mampu menyentuh orang-orang seperti ini. Insya Allah. Setelah menyebutkan 4 inisial nama sekaligus, di lain kesempatan Iskandar Sitorus juga menyebutkan inisial nama baru yang diduga ikut terlibat dalam kasus mega korupsi yang saat ini masih terus diselidiki. Berinisial nama A, Iskandar Sitorus mengungkap bahwa sosok tersebut merupakan seorang wanita yang merupakan istri dari keluarga pesohor. Lantas, kira-kira siapakah sosok yang berinisial nama A yang dimaksud Iskandar Sitorus? Orang hukum itu harus tertib. Orang hukum itu harus baik. Orang hukum itu jangan menghukum. Karena yang hukum itu peradilan. Jadi kalau orang hukum itu pakai inisial. Jangan nama panjang, apalagi nama lengkap. Ya memang kalau sekarang ada nama perempuan, istri dari keluarga yang dianggap wah gitu. Bisa disebut bukan hanya pesohor, memang dia seleb. Ya inisialnya A, itu dia perempuan kan. Semoga nanti dalam pemeriksaan ini kami sudah lihat tendensinya, kami sudah lihat alurnya, bahwa ini bagian dari kegiatan itu. Seminimal-minimalnya dia menikmati kok, untuk tidak mengatakan dia ikut meng-create tindak pidana pencucian uang itu. Seminimal-minimalnya itu. Lantas kalau disebut apakah itu salah, biarkan aja proses hukum nanti. Kan kami yang menjawab pertanyaan teman-teman cuy, ada nggak ada? Bukan kita asal nuding, enggak. Insya Allah nanti ada itu. Kalau pemeriksaan itu dilakukan dengan detail, apalagi sampai kepada korporasi, wah itu kendus, kepanggil. Sama kayak SD kemarin, katanya nggak dipanggil dan lain. Itu hukum itu demikiannya. Tapi memang nanti di mana dia bersalah, itu biarlah proses hukum.
Tidak hanya membeberkan inisial nama sosok yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang, dalam kesempatan yang sama, Iskandar Sitorus juga turut membeberkan beberapa korporasi yang diduga terdeteksi terlibat dalam kasus mega korupsi Harvey Mois. Ya, Iskandar Sitorus menyebut bahwa saat ini diduga sudah terendus sekitar 15-20 perusahaan yang terkonsolidasi dalam kasus tersebut. Kondisi sekarang, Kejaksaan Agung itu menurut hemat kami dan menurut pantauan kami sudah mulai mengkerucut kepada korporasi gitu. Nah, korporasi ini sudah mulai mereka tunjukkan baik itu pada kasus PT Timah maupun dalam kasus korupsi garam. Nah, jadi kita tidak bisa memisahkan antara kasus dengan kasus yang ditangani oleh pihak kejaksaan pada kesempatan sekarang. Karena apa? Kasus PT Timah ini menyedot perhatian yang luar biasa sebab angka yang dihitung dari kerugian akibat korupsi ini menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa. Lalu kita perhatikan bahwa banyak tokoh-tokoh publik atau public figure yang selama ini terdeteksi vulgar dan diasumsikan sangat kaya raya terbukti terlibat dalam kasus-kasus besar ini. Nah, jadi kalau menurut hemat kami bahwa saat ini pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini Pak Jaksa Agung, jangan mau diayun atau dilambai atau dibiaskan dengan informasi apapun selain bahwa ini beliau harus mengarah pada pelaku kejahatan korporasi. Pelaku yang berlindung di perusahaan, baik itu komanditer Venus Capital, CP maupun perseroan terbatas atau ada jenis-jenis badan usaha lainnya. Hitungan kita ya, kan itu tentu berkembang dan semoga saja pihak kejaksaan makin meningkatkan itu seminimal-minimalnya 15 perusahaan sampai 20. Niat Iskandar Sitorus dalam membeberkan inisial nama sosok yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang ternyata untuk mendorong Kejaksaan Agung dan penyidik untuk lebih mengerucut dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Dan Iskandar Sitorus juga menyemarakan publik untuk melakukan hal yang sama dengan memberi support terhadap Kejaksaan Agung dan juga terus mengawal kasus mega korupsi tersebut hingga otak kasus tersebut ditemukan. Kita mendorong dari tengah-tengah publik ini agar kejaksaan itu bisa mumpuni, menjadi sempurna dalam menyidik, bukan yang lain-lain. Kalaupun kita ungkapkan nama inisial selebriti, nama inisial pesohor, nama inisial yang seperti ini, kami bukan untuk mendiskreditkan selebritinya, tetapi hendak menggugah publik. Masa kita mau sih selebriti kita sedangkal ini moralnya, kurang lebih gitu. Nah, itu tentu menjadi perhatian bagi kejaksaan untuk membantu publik sekaligus dari penyidikan yang mereka lakukan gitu. Secara tegas, Iskandar Sitorus menyuarakan bahwa oknum atau pelaku tindak pidana pencucian uang harus dihukum dengan setimpal. Pasalnya, pelaku tersebut telah merugikan negara dengan nominal yang sangat luar biasa. Iskandar Sitorus juga menekankan Kejaksaan Agung untuk berani mengambil langkah tegas agar kedepannya pelaku yang berniat melakukan korupsi dapat melihat efek jera yang terjadi jika berani melakukan tindak kriminal tersebut. Kalau kita perhatikan orang-orang gede mungkin yang badannya tambun, orangnya tinggi mungkin bisa jadi. Tapi kalau bagi institusi negara yang namanya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bagi pemerintah, bagi penegak hukum, nggak ada yang besar. Sepanjang orang itu salah, sebesar apapun harus diselesaikan, harus ditangkap, harus diproses. Tapi jika benar, jangankan besar, anak kecil aja harus dihargai oleh hukum kok. Jadi nggak ada di sini besar kecil karena jabatan. Sudahlah, jabatan itu kan sementara, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Bermasa dia. Boleh hari ini dia pimpinan tertinggi negara, tapi setelah masanya habis, bisa jadi orang bermasalah. Jadi tidak kami melihat seperti itu apa ya, model-model masa lalu gitu ya. Jikapun orang itu berani untuk menekan Kejaksaan Agung, luar biasa, apalagi
orang-orang yang diisukan itu selama ini tidak pada posisi yang baik-baik saja kok, tidak pada posisi putih juga gitu ya. Jadi kami yakin Kejaksaan Agung tidak setakut itu. Kami yakin Kejaksaan Agung tidak mempunyai model untuk ngerem karena takut. Pun mungkin mereka ngerem ada hal sesuatu pertimbangan secara teknis juridis. Tapi kami yakin bahwa mereka akan berani masuk ke persoalan pelaku kejahatan perusahaan di dalam kasus ini begitu.